La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Lalu semuanya sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk surga karena amalmu? Wala ana. Nabi yang kakinya bengkak waktu tahajud itu, Nabi yang waktu sujudnya sepanjang ayatnya itu, Nabi yang puasanya sampai istrinya pun tak tahu kalau dia puasa atau tak puasa saking seringnya puasa, aku pun tak masuk surga karena amalku, kata Nabi. Lalu masuk surga kenapa ya Rasulullah? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah. Jadi untuk apa kita pengajian i'tikaf jam 2 tadi malam? Untuk mendapat rahmat Allah. Mana pula bisa kita tebus surga yang kekal selamanya, mau ditebus dengan sholat 5 kali, berzikir 100 kali, 33 kali, satu hembusan nafas yang bunyinya pun tak jelas. Gimana mau menebus itu? Jadi apalah sebetulnya yang kita ingin hidup ini? Ingin dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah itu apa istilahnya? Almarhum. Kemana almarhum? Apa arti almarhum itu? Orang mati? Bukan. Almarhum itu artinya dapat rahmat Allah. Ustadz kan di Pekanbaru hari Jumat sampai Sabtu, dari mulai khutbah, bagi-bagi beras, jam 2 malam i'tikaf, jam 5 sholat subuh, sampai acara siang Sabtu. Ya, bagaimana kalau yayasan membuat program dakwah, datang orang dari luar ke Pekanbaru? Silakan, saya bilang, tapi hati-hati kalian, jangan sampai ada unsur penipuan. Jangan sampai, buatlah program itu, semua hasilnya kalau dapat untung masukkan ke yayasan tabung wakaf umat, untuk bangun pesantren, untuk buat kelas, untuk beli beras, untuk yang lain-lain. Tak ada keuntungan pribadi sama sekali. Itu janji di awal. Evaluasi nanti. Kalau hanya menimbulkan fitnah, stop. Tak usah lagi ada buat wisata religi ke Riau. Tapi kalau dengan itu bisa mengenalkan, bawa orang ke Siak menengok kerajaan Siak Serindrapura, bawa ziarah ke makam raja-raja di samping Sungai Siak, samping masjid. Tahulah orang bahwa Pekanbaru ini dibangun berdasarkan masjid. Bangunan pertama didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Tak selesai meninggal dia, dilanjutkan anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Berdirilah masjid. Keluar dari masjid apa doanya? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu Allah, umma ini as'aluka min fadlik. Keluar dari masjid doanya, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Doa itu paling tepat dibaca di Masjid Raya Senaplan yang dibangun Sultan Abdul Jalil. Karena begitu keluar dari masjid, langsung menengok karpet di pasar Senaplan. Bukakan pintu rezeki. Orang tahu supaya dia ngerti bahwa yang membangun kota Pekanbaru peradaban ini berawal dari masjid Sultan Abdul Jalil. Lalu kemudian sampai ke bawah, ada anak Sultan Siak itu cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan ulama yang datang membawa risalah Islam, namanya Sayyid Usman Shahabuddin, marganya bin Syihab. Bin Syihab punya marga kecil lagi, Banahsan, cucu cicit dari keturunan zuriat Nabi Muhammad SAW. Nabi punya anak laki-laki, anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Pindah dari Baghdad ke Yaman. Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah induk dari anak cucunya yang menjadi As-Saqaf. Susah orang Yaman menyebut As-Saqaf, As-Segab, Al-Haddad,
Al-Jibri bin Yahya bin Syihab bin Syekh Abu Bakar, salah satunya bin Syihab punya anak cucu Ban Ahsan punya anak cucu namanya Sayyid Usman Sahabuddin, menikah dengan Tengku Umbung. Sejak itulah sultan-sultan Melayu di Riau ini dipangkal namanya pakai nama Syarif. Maka raja terakhir Sultan ke-12, Sultan terakhir Sultan II, Sultan Syarif Qasim. Yang bapak ibu kemarin mendarat di airport Sultan Syarif Qasim. Itu dulu nama airport itu airport Simpang 3. Pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, diresmikanlah airport Sultan Syarif Qasim. Ini nama sudah tepat, kata Gus Dur. Masa airport namanya Simpang 3 seperti pangkalan becak. Begitu orang Riau memuliakan keturunan Nabi. Begitu kami memuliakan makam Sayyid Usman Sahabuddin di samping Masjid Senapelan. Jadi kalau bisa itu kita tampilkan supaya orang tahu, semakin cinta dia bahwa Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja. Kalau bisa itu buatlah wisata religi. Tapi kalau menimbulkan fitnah, orang balik dari Riau cerita tak baik, tak sedap, tutuplah programnya, saya bilang. Evaluasi. Wallahu a'lam.